objektif. Menurut Zainal, tahun 2016 dalam bukunya Evaluasi Pembelajaran menyatakan tes objektif sering juga disebut tes katonomi karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Disebut tes objektif karena penilaiannya objektif. Siapapun yang mengoreksi jawaban tes objektif, hasilnya akan sama dengan kunci jawabannya sudah jelas dan pasti. Kelebihan tes objektif yang pertama, lebih representatif mewakili isi dan luas bahan. Yang kedua, lebih mudah dan lebih cepat cara memeriksanya karena dapat menggunakan kunci jawaban. Yang ketiga, bahkan dapat menggunakan alat-alat kemajuan teknologi misalnya mesin scanner. Yang keempat, pemeriksaan dapat diserahkan kepada orang lain. Yang kelima, tidak ada unsur subjektif yang memengaruhi. Kekurangan tes objektif. Yang pertama, butir-butir soal cenderung hanya mengungkap ingatan dan mengenalan kembali saja. Yang kedua, sukar untuk mengukur kemampuan berpikir yang lebih tinggi seperti sintesis maupun kreativitas. Yang ketiga, banyak kesempatan bagi siswa untuk spekulasi atau jawaban soal teks untung-untungan dalam. Jenis tes objektif. Jenis tes objektif itu ada 4. Yang pertama, tes blank ganda. Tes blank ganda adalah bentuk tes objektif yang terdiri atas pertanyaan atau pernyataan atau STEM yang diikuti sejumlah alternatif jawaban atau option. Tugas tes memilih alternatif jawaban yang paling tepat. Kemungkinan jawaban tersebut dapat berupa kata, frase, nama, tempat, nama tokoh, lambang, atau kalimat yang sudah pasti menurut Roshidi tahun 2020. Dua, ada tes tipe-tipe salah benar. Tes tipe benar salah adalah tes yang butir soalnya terdiri dari pernyataan yang disertai dengan alternatif jawaban, yaitu jawaban atau pernyataan yang benar dan yang salah. Peserta tes diminta untuk menandai masing-masing jawaban atau pertanyaan itu dengan melingkari ataupun memberi tanda silang pada huruf B jika jawaban atau pernyataan itu dianggap benar, dan melingkari atau memberi tanda silang pada huruf S jika jawabannya atau pernyataan itu salah, menurut Zainal tahun 2016. Ketiga itu ada tes jawaban singkat. Teks jawaban singkat adalah bentuk teks yang berupa kalimat pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban singkat atau kalimat perintah yang harus dikerjakan atau berupa kalimat pernyataan yang belum selesai sehingga tes harus mengisikan kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Itu ada teks bentuk memasangkan atau menjodohkan. Teks bentuk menjodohkan atau memasangkan adalah suatu bentuk teks yang terdiri dari suatu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan memiliki jawabannya yang tercantum dalam seri jawabannya. Pengertian tes esai. Tes bentuk uraian merupakan alat evaluasi hasil belajar yang paling tua. Tes uraian disebut pula dengan tes esai atau esai teks atau teks subjektif. Tes uraian adalah tes yang berupa pertanyaan atau perintah yang jawabannya menuntut teks mengorganisasikan gagasan atau hal-hal yang harus dipelajarinya dengan cara mengemukakan gagasan tersebut dalam bentuk tulisan. Adapun kelebihan dari teks esai ini, yang pertama, bentuk tes ini sangat cocok untuk mengukur atau menilai hasil dari suatu proses belajar yang kompleks, yang sukar diukur untuk menggunakan tes objektif. Yang kedua, penggunaan tes uraian memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyusun jawaban sesuai dengan jalan pikirannya sendiri. Tantangan tes esai. Yang pertama, pemberian skor terhadap jawaban tes uraian kurang variabel. Dalam tidak teks uraian dan menggunakan secara luas untuk berbagai macam keperluan, antara lain digunakan sebagai ulangan harian, ulangan umum, ataupun ulangan kenaikan kelas. Hanya satu jawaban bisa diterima dan tingkat kebenaran dari jawaban-jawaban tersebut sangat bervariasi.